Baik, kita lanjutkan ke komponen kelima, titik kritis pada penyembelihan, yaitu ini yang sering menjadi concern utama, slaughtering methodnya. Di dalam skema kehalalan produk di rumah pemotongan hewan atau unggas, orang sering fokusnya pada slaughtering method saja. Padahal dari komponen awal saja tadi setidaknya sudah ada 4 komponen dasar. Kita lanjut ke slaughtering method. Yang pertama, tadi mau disembelih ini, ternak yang masuk, yang mau disembelih ini harus proper reversible consciousness. Tadi dipastikan dulu. Baik dengan maupun tanpa stunning, boleh tanpa stunning itu. Kemudian syarat penyembelih nih, Islam, balil, membaca bismillah. Yang dibaca namanya bacaan basmalah, yang dibaca bukan basmalah tapi bismillah. Itu minimal. Boleh nggak disandingkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Ar-Rahman-Ar-Rahim, pengasih penyayang itu tidak disandingkan dengan ini idealnya. Maka doanya biasanya ya Bismillahi Allahu Akbar. Ada yang dilengkapi dengan sholawat. Yang menjadi perbedaan khilafiyah adalah mau motong satu-satu tuh, atau dijamak tuh, lihat satu truk aku mau nyembelih itu Bismillah. Lainnya menjadi khilafiyah. Rekomendasi standar biasanya dibaca satu-satu setiap proses penyembelihan. Ya, ini konsensusnya. Karena kehati-hatian ini perlu diterapkan di Indonesia yang memiliki mazhab Syafi'i secara umum menyepakati wajib satu. Nah, oleh karena itu ya ambil titik amannya saja. Kemudian yang berikutnya, idealnya terputus 3 saluran sempurna. Ideal, tetapi pada 1-2 kondisi boleh ada toleransi. Minimal terpotong 2 dari 3 saluran. Gitu. Ya, pembuluh darah itu wajib biasanya, ya. Artinya bisa kerongkongan dengan pembuluh darah itu yang umumnya terjadi pada kasus yang tidak sempurna ya. Susah kalau saluran makan itu karena posisinya lebih dalam dengan pembuluh darah. Jadi minimal 2 dari 3. Tetapi yang bagus sempurna dan ini yang selalu kita edukasi pada setiap kegiatan proses penyembelihan 3. Saluran nafas, saluran makan, dan pembuluh darah baik arteri maupun vena kalau bisa. Jadi hukum, mari dan model C. Nah, ini contoh gambaran proses stunning. Sebelah atas ya, itu dengan menggunakan waterbutt stunning. Kita lihat posisi kepala, arching, kemudian masih ada kepakan sayap ringan. Nah, kemudian Stephen ya. Nah, kemudian nih motong mulai ya. Setelah dia mulai lemas, potong. Kehilangan darah sekian persen sudah nggak sadar. Nanti ada pergerakan wing flapping dan sebagainya. Oke ya. Nah, spesifik penyembelihan. Nah, ini belum disyaratkan wajib Zuleha saat ini, tetapi pernah mengikuti pelatihan. Belum tentu sertifikat Zuleha. Pembinaan onsite sampai berhasil kalau tidak sempurna-sempurna. Karena ini posisinya biasanya varying ini 10-15% nih. Apalagi yang modelnya 10.000 board per hour berarti potensi kerusakannya berapa persen tuh? Bukan kerusakannya, tidak sempurna. Ini standar-standar pertanyaan yang disampaikan. Dan ada komponen yang wajib dan masih bisa ditolerir pada 1-2 kondisi. Ya. Oke, kita lanjut. Bleeding to scalding. Yang menjadi kata kunci adalah bagaimana darah itu bisa dituntaskan atau dia minimal sudah berada pada posisi unconscious. Artinya itu menjadi titik definisi kematian. Ya. Ini yang menjadi titik kritis eviscerating viscera handling karena dia najis, wajib berada di dirty area. Kemudian yang berikutnya konsep dirty dan clean area ini penting karena kaitannya masalah najis dan muta najis. Clean area handling method critical point yaitu yang menjadi konteks kebersihan RCCP dan najis dalam terminologi kehalalan produk. Ya, apa saja
karkas produk handling. Kalau bentuknya karkas berarti harusnya sudah bersih dong. Atau misalnya tidak ada proses pencucian ya jangan terkontaminasi. Ini biasanya pada karkas kambing. Tidak pernah tuh sate kambing itu dicuci. Maka prosesnya harus berjalan dengan bersih. Kalau ada mutan najis titik nempel, ya Anda makan barang najis, maka hukumnya menjadi tidak halal. Proses marinasi yang juga bisa dilakukan pada sebuah RPH yang sama. Kemudian traffic worker, apa ini? Mohon maaf biasanya. Rutinitas jam kerja rata-rata 8 jam, ada fase istirahat, ada kebutuhan mohon maaf untuk buang air kecil atau mungkin besar. Dari kamar mandi kembali ke lokasi produksi. Nah ini, kalau di dalam konseptual terminologi, maka kita menggunakan di dalam agama Islam atau penyembelihan halal najis. Berikutnya, titik-titik konsep ini juga akan menyinggung masalah preservasi atau penyimpanan. ABF itu air blast freezer, cold storage itu pendingin. Tidak boleh ada barang titipan di situ. Dia harus dedicated karena basah, genangan, air embun ini punya potensi najis. Nah, berikutnya penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Artinya bisa jadi dari kebersihan atau masalah bangkai, gagal sembelih misalnya. Atau tadi datang dalam bentuk sudah dead on arrival, ini harus disingkirkan. Teknik transportasi dan trace labeling ini akan kita jelaskan. Ini plugging method. Kita lihat nih. Ya, BP itu punya titik kritis karena ini mekanisme pluggingnya itu menggunakan wax, dan ini bukan hanya wax saja tetapi ada fatnya, ada lemaknya yang berasal dari hewan. Pertanyaannya dari hewan sembelihan halal atau tidak? Kalau tidak sembelihan halal tidak boleh gitu. Nah, mari kita lihat ini teknisnya. Jadi ini wax yang dipanaskan. Itik yang sudah dicabut bulunya dengan plaker yang besar, drum plaker itu kan belum bersih semua karena itik itu gas air, jadi ada bulu-bulu kecil. Nah, maka harus di wax. Kayak piantun-piantun putri ini, teman-teman yang putri-putri senangnya wax. Rambut pun dihilangkan, waxing, biar mulus. Sama, karkas itik juga begitu yang diharapkan. Kita lihat. Ini dari yang tempat panas, kemudian dimasukkan ke air dingin. Kemudian akhirnya waxnya ini lengket, sehingga ketika dicabut ini seperti dilakukan bapak-bapak ini, bulu-bulu halus itu langsung terlepas dan mulus BP-nya. Karena nanti dari sini ini akan dikembalikan lagi ke drum ini, panaskan. Tentunya disaring dulu bulunya dengan dilakukan seperti ini, bulu yang bisa dipisahkan. Dia di recycle beberapa kali. Nah, ini menjadi titik kritis. Proses eviscerating kalian lihat cukup enggak mekanisme pencucian nih, gitu ya. Kalau enggak cukup berarti masih ada dan tidak disarankan disimpan pada cold storage. Karena bermasalah karena dia sumber hidup mikroorganisme. Nah, oke. Basic concept on dirty and clean area ini menjadi perhatian. Karena harusnya clean area itu punya critical control point terhadap bersihan CCP sebagaimana tadi saya sampaikan. Demikian pula preservasi ini saya rasa tadi sudah kita jelaskan ya sekaligus. Nah, processing dan carcass handling ini sudah ada konsep dirty clean area, tetapi proses ini tidak berjalan dengan baik. Kapan pulang terjadi kontaminasi? Contoh nih, orangnya pakai sendal, dia dari mana saja, dia tidak pakai pakaian proper, ini sampai ke lantai. Maka ada potensial itu. Mengapa ini penting? Oh, ini pedagang sate dan bakso tidak pernah mencuci dagingnya yang diproduksi. Tidak bisa kenyal dan tidak bagus. Kalau sate yang tidak bisa lezat, beda. Dicuci itu lezatnya hilang. Oleh karena itu proses ini harus berjalan dengan baik. Kapan ini menjadi titik kritis tadi? How to remove viscera atau proses eviscerating tidak boleh sampai misalnya ususnya robek kemudian mengenai daging. Wah, itu menjadi sumber cemaran, sumber najis. Padahal dagingnya itu sudah dicuci. Jadi bakso dan kalian makan, wah repot. Kalau bakso masih direbus tuh lumayan, mikrobianya mati. Kalau sate tuh, kadang ada yang pesennya rare kan. Steak juga demikian, rare, medium rare misalnya. Masuk ke mulut kalian barang yang tidak halal atau mengandung
najis atau berpotensi kontaminan mikro, ya ini masalah. Oke. Ya, ini. Kemudian ini tadi traffic, ya, entrance, clear area dan seterusnya. Ini waste management, jadi ada bangkai, bulu, ini jadi satu ditangani. Limbah padat, limbah cair, penanganan. Ini pada instalasi terpisah, memungkinkan tidak dia menampung najis-najis atau bahan-bahan yang dianggap limbah itu. Rasionya cukup enggak, karena kalau enggak berarti bisa kembali nih sumber kontaminan masalah. Sumber najis. Sehingga kalau kita lihat kehalalan produk itu, sekali lagi saya berikan penekanan, tidak hanya pada proses nyembelihnya saja, tetapi penanganan bagaimana ditangani bebas najis. Ini fakta rata-rata ini satu truk nih matinya tuh hampir ada 2 krat tuh, 1 krat lebih, ini nggak cukup 1 krat. Di OA itu plus minus beserta susut bobot, artinya dia kan di jalan juga buang kotoran sebelum mati ya. Itu 2% populasi. Ini standar transportasi 60 kilo. 120, 180 standarnya beda lagi. Potensi matinya lebih tinggi lagi. Lah terus ini bangkai dalam tanda kutip segar ini mau diapakan? Kalau dibubuti ayamnya masih bagus, bentuknya utuh tuh. Bau juga enggak, tapi hukumnya najis. Gitu ya. Jadi harus dipisahkan. Demikian juga tadi penanganan sekem, kemudian blood, feather. Feather itu hukumnya enggak najis, tapi masalahnya dia kontak dengan najis karena masih kotor, tadi belum dicuci. Berarti harus benar nanganinya. Yang terakhir kaitan dengan transportation, trace and labeling. Ini ada beberapa alat-alat perusahaan. Biasanya ini yang menjadi hati-hati, dia tidak selalu milik perusahaan. Kalau menggunakan vendor pihak ketiga, kita harus tahu tuh standar pencuciannya bagaimana. Selama proses pengiriman ada bahan lain yang dikirim enggak? Kalau di luar komponen teraudit, ini masalah. Makanya biasanya pakai penang standar nih. Artinya dari RPA cold storage-nya keluar karena dia menggunakan sistem rantai dingin, nggak boleh dibongkar kecuali sampai ke tujuan. Kalau nggak ada potensi kontaminan, orang nunut, wah ini lumayan nih kapasitasnya 2 ton, kok isinya cuma 500 kilo, misalnya ya. Nggak bisa begitu. Ya sudah, gitu. Artinya memang ini harus tersistem dengan baik. Ya, baik. Ini ada catatan-catatan cold storage, ada first in first out, sistemnya harus terdata dengan baik. Ini data cold storage-nya. Di sini ini ruang suhunya minus 4 sampai minus 8 rata-rata efektif. Minus 18 mohon maaf. Ini kami menemukan case tadi nih. Ini RPA tapi kok ada daging sapi. Ini kapasitasnya hampir sekitar 500 ton. Bangunan itu besar. Dinunuti sapi, tidak boleh. Ya, ini titik-titik contoh kritis kehalalan produk. Bukan hanya masalah itu, tapi dia melanggar, memviolate sistem jaminan halal. Nah, saya rasa itu menutup kuliah kita. Nanti pada video terpisah saya akan menyampaikan beberapa case tadi di akhir pembelajaran ini. Ya, yang perlu kalian perhatikan. Saya akan sajikan pada video terpisah. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, semoga membawa manfaat. Jika ada diskusi, tolong ditulis. Nah, setelah ini saya akan mempersilahkan kalian berdiskusi dengan menggunakan 4 contoh kasus studi. Silahkan dipecahkan, nanti ada soal yang akan saya sampaikan pada video terpisah. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.